menghangatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala din wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam adalah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan hingga kita sebagai umatnya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di SDN Parakan Selam 4 ini. Dan di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pemahaman saya dalam modul 1.4 di mana saya belajar budaya positif. Ini ada konsep utama dalam budaya positif di sini ialah perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Nah, apakah di sekolah ini kita sudah menerapkan budaya positif? Insya Allah sudah ya. Sebenarnya budaya positif itu sudah banyak diterapkan, namun kita tidak sadar ya bahwasanya kita sudah menerapkan budaya positif. Seperti halnya banyak sekali ya contoh-contoh konkretnya, seperti halnya segitiga restitusi. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara, anak terlahir seperti kertas yang sudah ada tulisannya namun masih samar. Tugas kita sebagai pendidik menuntun, mengarahkan dan membimbing untuk menebalkan tulisan tersebut agar anak memperbaiki perilakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang merawat tanamannya sesuai dengan jenis dan kebutuhan agar tumbuh dan berubah dengan baik. Nah, di sini kita sebagai pendidik ditugaskan untuk menjadi seorang petani, untuk merawat murid-murid kita agar tumbuh kembangnya menjadi apa yang diharapkan oleh orang tuanya ataupun oleh bangsa ini, menjadi manusia yang mempunyai berpikiran yang positif. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma di sini adalah stimulus respon lawan teori kontrol, paradigma tentang dunia, cara pandang atau pandangan. Stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Di stimulus respon tentang dunia ada realitas, kebutuhan kita sama. Sedangkan di teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal.
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang dan menang. Nah, di sini ada perubahan paradigma di mana stimulus respon melawan kontrol atau pandangan tentang dunia. Yang selanjutnya di sini ada disiplin positif, paradigma lama, pandangan lama. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, di dalam disiplin positif yaitu cara penerapan pembiasan yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas kesadaran dirinya berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru hukuman adalah salah satu alternatif terakhir dan kalaupun perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, di sini ada pandangan lama. Jadi kebanyakan kita itu mendisiplinkan murid itu dengan tata tertib atau peraturan, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kita itu kebanyakan menghukum ya kepada murid itu. Nah, dalam disiplin positif itu cara penerapannya berbeda dengan pandangan lama, yaitu kita itu justru hukuman adalah salah satu alternatif terakhir. Kalaupun perlu tidak digunakan sama sekali. Di sini ada disiplin positif menurut KHD dan Diagne Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, belajar mengontrol diri untuk mencapai tujuan mulia. Ini adalah nilai-nilai kebijakan universal atau nilai kebaikan yang tidak dipengaruhi oleh bermacam perbedaan. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Selanjutnya, nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 6 ya. Yang pertama, penguasaan, kasih sayang dan rasa ingin diterima, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu akan dipengaruhi oleh 6 kebutuhan dasar ini. Yang pertama, kebutuhan dasar survival. Kebutuhan dasar bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Jadi kebutuhan survival ini kebutuhan yang sifatnya harus ada. Jadi seperti hanya kesehatan, rumah, dan makanan itu yang sifatnya harus ada. Yang selanjutnya, kebutuhan penguasaan berhubungan dengan kekuatan atau mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini banyak sekali ya, untuk contohnya di anak kita. Jadi anak kita itu murid-murid kita banyak sekali yang ingin sesuatunya itu dihargai, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Yang selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima adalah kebutuhan di mana manusia merasa dirinya disayangi, diperhatikan, dan didapat kepedulian dari sesamanya. Tentunya dengan ini mereka diterima pada suatu lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, pekerjaan, ataupun masyarakat. Yang selanjutnya, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan yang akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik.
Yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa bisa dipenuhi dengan bersenda gurau, berlibur dan melakukan kegiatan hobi. Nah, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia, di mana yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilaku ini menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasinya perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Selanjutnya, hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada hukuman, upaya disiplin, pendisiplinan yang bersifat satu arah, dan pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal, dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Biasanya membentukkan sanksi atau konsekuensi dibentuk oleh pihak guru. Sekolah dan murid sudah mengetahui sanksi konsekuensi yang akan diterima. Nah, ada perbedaankah antara hukuman dan konsekuensi? Ada. Seperti apa, Pak? Saya menambahkan ya, berdasarkan kalau hukuman sama konsekuensi sama berbeda. Kalau hukuman itu kan guru kepada murid itu seakan-akan murid itu sudah dijustice atau dijatuhi hukuman bahwa dia itu bersalah, sehingga dia harus melakukan sesuatu hal yang diperintahkan oleh guru. Kalau konsekuensi itu seperti ada pembicaraan sebelumnya atau percakapan antara guru dan siswa ketika nanti kamu melakukan kesalahan, maka konsekuensinya atau imbasnya kamu akan mendapatkan ini. Jadi kalau konsekuensi itu sudah dibicarakan di awal ketika anak itu nanti melakukan kesalahan, maka hukuman apa yang akan didapat. Jadi konsekuensi itu sudah dibicarakan hukuman yang didapat oleh anak. Tapi ketika hukuman itu sejenis peraturan yang dibuat dan sangat memberatkan kepada siswa tersebut. Seperti itu menurut saya. Rekan-rekan ada yang menambahkan? Sedikit saja mengenai hukuman dan konsekuensi itu. Hukuman itu biasanya bersifatnya tiba-tiba ya, tidak terencana. Jadi ketika misalkan ada siswa nih kesiangan, terus ketika kita melakukan hukuman, kamu, nah itu bisa ke sana arahnya ke hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Yasin, bahwa konsekuensi itu sebelumnya sudah ada kesepakatan dulu, jadi sudah ada pengarahan dulu dari kita sebagai guru. Seperti itu. Terima kasih Pak Yasin sama ini yang sudah menambahkan. Nah, sini ada klasifikasi bentuk-bentuk tindakan guru berikut. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat,
saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini bentuknya hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Lari menyulip lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Diberikan simbol bintang pada apabila berbaris rapi. Penghargaan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi ya. Jadi ini karena adanya di pelajaran PJOK, maka ini jadinya konsekuensi, bukan hukuman. Murid bebas memilih makanan di kantin, dibayarkan guru ketika mendapatkan nilai 100. Nah, ini maksudnya ke penghargaan ya. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah peraturan kelas yang dibuat melalui diskusi dengan murid, kemudian disepakati dan dijalankan bersama. Keyakinan kelas berisi keinginan murid agar terciptanya kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Keyakinan kelas merupakan salah satu upaya untuk menanamkan budaya positif di kelas atas kesadaran diri masing-masing. Oke, selanjutnya untuk membuat keyakinan kelas, berdiskusi dengan murid terkait peraturan apa yang diinginkan oleh murid agar kelas menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Mengubah peraturan menjadi kalimat-kalimat positif. Mengubah kalimat positif menjadi nilai-nilai kebaikan yang universal berupa keyakinan kelas. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini kita sudah berada di posisi yang mana untuk seorang pendidik? Kebanyakan kita masih ada di penghukum ya. Selanjutnya nah, di sini ada contoh kasus. Kasus yang pertama, Arif bolos sekolah dan berada di warung pinggir jalan. Pak Danu mengetahui dan memanggil Arif ke kantor. Pak Danu meminta Arif memperbaiki kesalahannya dengan berbicara lirik kepada Arif. Arif, kamu tidak sayang sama orang tua yang berusaha kamu. Kamu tidak kasihan kepada bapakmu yang terus berusaha demi kamu. Arif menangis dan berjanji tidak akan mengulanginya. Nah, di sini dari kasus ini di posisi Membuat merasa bersalah. nah dibuat rasa bersalah ya. Iya. Jadi ada kata-kata ya, apakah kamu tidak sayang sama orang tua yang terus kamu. Di situ ada kata-kata itu, maka di sini kasus pertama ini pembuat rasa bersalah ya. Yang kedua, kasus yang kedua, Andi datang terlambat dan lupa mengenakan sepatu hitam ke sekolah. Di gerbang sekolah, Pak Ahmad sudah menunggu. Pak Ahmad menyuruh Andi push up dan telanjang kaki seharian. Pak Ahmad tidak menerima alasan apapun dari Andi. Pak Ahmad bilang ini adalah peraturan sekolah yang harus ditaati oleh semua murid. Nah, dari kasus kedua ini, nah ini masih penghukum ya. Yang pertama tadi membuat rasa bersalah, yang kedua ini dari kasus kedua ini adalah penghukum karena Pak Ahmad menyuruh push up terhadap Andi dan telanjang kaki seharian karena tidak memakai sepatu hitam. Nah, yang kasus ketiga, hari Senin semua murid laki-laki harus memakai topi. Ari tidak memakai topi, kemudian terlihat oleh Bu Kristi. Lalu Ibu Kristi berkata, Ari, kamu lagi-lagi tidak memakai topi. Ayo lakukan ibu malu sama yang lain. Sekarang ibu bantu, tapi nanti jangan begini lagi ya. Ari pun tersenyum dan berkata, kasih aku, terima kasih. Nah, ini di posisi mana ini? Kayaknya ini di posisi teman ya. Teman ya. Karena sangat akrab sekali ya antara si Ibu Kristi dengan Ari ya. Nah, di kasus keempat
Pada suatu hari Ajis terlihat masuk kelas. Kemudian sebelum masuk, Pak Firman menjelaskan kepada Ajis bahwa Ajis telat 15 menit. Sebagai konsekuensi, Ajis harus diam di kelas 15 menit ketika istirahat tiba dan mengerjakan ketertinggalannya. Ajis mengangguk dan mengerti apa yang Pak Firman utarakan. Nah, untuk kasus yang keempat ini Memantau sepertinya. mantau ya. Ya, sana. Oke. Oke, sudah ya dari kasus yang selanjutnya dari kelima posisi kontrol tersebut yang baik diterapkan adalah posisi kontrol manajer. Jadi kita itu harus sebagai manajer. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi sebagai murid untuk menyadari kesalahannya dan mencari solusi bagaimana menyelesaikan masalah tersebut sebagai upaya tanggung jawab. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Jadi tahapannya kita menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, sama saja di sini ada tiga restitusi. Validasi tindakannya ini yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu dengan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini ada keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi dalam segitiga restitusi ini ada tiga tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, di sini ada kesimpulan dari apa yang sudah dipaparkan tadi dari awal. Dalam upaya menunjukkan budaya positif di sekolah, kita sebagai guru harus membentuk disiplin positif murid melalui keyakinan kelas atau sekolah yang disepakati bersama dengan menerapkan posisi kita sebagai kontrol manajer yang menyelesaikan segala permasalahan murid melalui segitiga restitusi, sehingga murid memiliki kesadaran atas dirinya sendiri untuk selalu berperilaku disiplin dan bertanggung jawab. Nah, mungkin dari kesimpulan saya seperti itu. Adakah dari Bapak Ibu yang akan menambahkan atau menanggapi dari apa yang sudah dipaparkan dari awal sampai akhir tadi? Oh enggak, Pak Yasin atau Bu Yudi? Bu Yusi mungkin menambahkan, Bu Yusi? Kalau tidak ada, oh ada, silakan Ibu Yudi. Begini, tadi itu kan yang paling bagus itu posisinya sebagai manajer ya Pak ya. Nah di sini mungkin bisa sedikit sharing dari teman-teman. Mungkin ketika kita menjadi seorang manajer untuk murid-murid kita tuh mungkin ada langkah-langkah apa gitu yang bisa kita lakukannya gitu. Jadi kan kalau yang paling bagus itu tadi dijelaskan di sana manajer, nah gitu. Nah di sini kan yang paling sulit itu kadang seperti dalam melakukan segitiga restitusi itu kadang suka ada kendala gitu. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau sharing ketika pernah melakukan kegiatan tersebut di sini. Mungkin saya menambahkan ya Pak Jalannya, menambahkan sedikit. Selama saya menjadi guru atau mengajar gitu ya, ternyata saya belum bisa menjadi seorang manajer gitu kan. Padahal kita itu sebagai guru itu harus menjadi seorang manajer. Tapi kadang saya di sini hanya kadang yang saya lakukan itu sebagai penghukum, kadang sebagai teman. Jadi belum bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer. Nah, kadang pemikiran kita atau pemahaman kita ketika kita terapkan di lapangan gitu kok
gitu ya, kita ingin jadi seorang manajer di posisi manajer, tapi kadang kita kok masih melakukan hal-hal yang belum ke situ gitu kan. Itu yang saya lakukan gitu ya secara pribadi gitu. Jadi untuk membentuk kita menjadi seorang manajer itu ternyata kita butuh pemahaman, terus jam terbang kayak seperti itu, terus akhirnya kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang pendidik itu kita menjadi di posisi yang manajer. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memposisikan diri saya supaya menjadi seorang manajer yang baik dan benar. Tapi untuk sementara ini posisi saya mungkin masih sebagai kadang sebagai pemantau, sebagai teman, seperti itu untuk sementara. Mau berusaha lebih baik lagi ingin menjadi seorang manajer seperti itu. Mudah-mudahan saya dengan banyak belajar terus dari ilmu yang sudah Bapak sampaikan tadi, sehingga saya dapat menyerap apa yang sudah Bapak sampaikan, terus saya praktekkan di dalam kelas, sehingga saya bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer. Terima kasih masukannya, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Yasin dan Ibu Yuni yang sudah menambahkan dan menanggapi dari apa yang sudah saya paparkan dari awal sampai akhir ini. Mungkin saya tutup aja acara diseminasi ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan apa yang sudah dipaparkan ini ataupun cita-cita kita menjadi pendidik sebagai manajer yang di kelas. Oke, mungkin itu aja. Bila bisa melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai
Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar,
pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk mimpi, kita menjalin kolaborasi. Nama saya Gadiza, kelas 5. Perkenalkan, nama saya Rayhan Al-Gifari, kelas 5. Sangat senang. Menyenangkan. Sangat penting sekali. Sangat penting dilakukan. Agar belajar olahraga menyenangkan. Kelas nyaman.